Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. 1. Zakia, 2. Ikan, 3. Sapira, 4. Saya sendiri, 5. Alia, 6. Dea, 7. Lukiana. Latar belakang, keterampilan berbahasa itu tidak hanya meliputi satu aspek saja, tetapi di dalamnya terdapat beberapa aspek termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengarkan atau menyimak, dan berbicara. Dalam proses pemerolehan dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, khususnya berbagai persoalan yang akan dibahas dalam bab ini. Hal-hal yang dimaksud adalah pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf miring pada bahasa tulis. Pembahasan huruf kapital. Pengertiannya, dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, yaitu lebih besar daripada huruf biasanya. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Fungsinya dari huruf kapital itu ada beberapa. Yang pertama ada digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua sebagai menunjukkan nama orang atau julukan. Yang ketiga digunakan untuk menuliskan nama julukan seseorang. Yang keempat dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang keenam dipakai sebagai huruf pertama unsur tingkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang ketujuh dipakai sebagai huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa sejarah. Yang kedelapan sebagai penjelasan sebutan gelar, kehormatan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Yang kesembilan dipakai sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah atau nama geografi suatu tempat. Yang ke-10 sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Kesalahan penggunaan huruf kapital ada 5. Yang pertama, ada kesalahan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama petikan langsung. Yang kedua, kesalahan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada kesalahan penggunaan huruf-huruf kapital pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, kesalahan penulisan huruf pertama pada kata tugas seperti di, ke, dari, untuk, dan, atau, dan dalam pada judul buku, majalah, surat kabar, karangan yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian yang terakhir ada kesalahan penulisan huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, anda, adik, kakak, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Selanjutnya ada pengertian dari huruf miring. Menurut buku edisi terlengkap Ejaan yang Disempurnakan dan Sastra Indonesia untuk Dunia Penulisan oleh Anissa Dewi, huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, Dila sangat suka membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ada pula fungsi dari huruf miring yang pertama sebagai penegasan atau pengkhususan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Yang kedua, untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan berbahasa Indonesia. Pemakaian huruf miring dalam tulisan tangan atau ketikan dapat digarisbawahi. Hal ini untuk mempermudah penandaan dalam penulisan. Baik, selanjutnya kesalahan penggunaan huruf miring. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan baiknya menjadi pelajaran atau bahan introspeksi diri kita sebagai seorang penulis untuk tetap berusaha menyesuaikan kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia.
Perlu diketahui bahwasanya huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi, antara lain sebagai penekanan, kutipan dari bahasa asing, istilah Latin, nama penerbit seperti koran, majalah, dan lain-lain. Nah, berikut contoh dari kesalahan penggunaan huruf miring. Yang pertama, ada kesalahan penulisan judul. Yang kedua, kesalahan penulisan dalam menegaskan atau pengkhususan bagian seperti huruf, kata, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Keempat, kesalahan penulisan alamat situs web atau tautan dalam kalimat. Dan yang terakhir, ada kesalahan penulisan kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan seseorang. Dari kelima poin ini, saya akan memberi satu contoh, yaitu kesalahan penulisan huruf miring pada penulisan judul. Saya akan mengambil satu judul, yaitu Analisis Stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo tanpa dicetak miring. Dalam aturan kaidah bahasa Indonesia mengharuskan judul buku atau puisi tersebut dicetak miring. Oleh karena itu, judul yang benar adalah Analisis Stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo ini, dengan kata buku latihan tidur tersebut dicetak miring. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemakaian huruf kapital dalam teks dapat ditemukan pada awal kalimat, nama diri seperti orang, tempat, dan acara tertentu, serta singkatan yang mengharuskan setiap huruf diapit. Di sisi lain, huruf miring sering digunakan untuk menekankan kata-kata atau frasa tertentu, menyoroti istilah asing, atau merinci elemen yang ingin disorot dalam suatu konteks. Kombinasi pemakaian keduanya memberikan kejelasan dan struktur tambahan dalam penyajian informasi. Lalu ada saran pemakaian huruf kapital. Yang pertama, awal kalimat, pastikan untuk menggunakan huruf kapital di awal setiap kalimat untuk mematuhi aturan tata bahasa. Yang kedua, nama diri. Gunakan huruf kapital untuk menandai nama diri, termasuk orang, tempat, dan acara. Yang ketiga, ada singkatan. Gunakan huruf kapital untuk setiap huruf dalam singkatan seperti USA atau NASA. Lalu, ada saran pemakaian untuk huruf miring. 1. Penekanan kata. Gunakan huruf miring untuk menyoroti atau memberikan penekanan pada kata-kata khusus dalam teks. 2. Istilah asing. Gunakan huruf miring untuk menunjukkan istilah atau frasa dalam bahasa asing yang tidak umum. 3. Referensi teks. Saat merujuk ke judul buku, artikel, atau film, gunakan huruf miring untuk membedakannya dari teks sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.